Sylvar menyeret tubuh Dark yang penuh luka ke hadapan Tozir. Napas Dark berat, tubuhnya dipenuhi memar dan sayatan akibat serangan bertubi-tubi. Tozir menatapnya tajam, ekspresinya mencerminkan kemarahan yang terpendam. "Kau yang membuatnya seperti ini?" tanya Tozir dengan suara dingin. "Benar," jawab Sylvar tanpa ekspresi. "Tapi kita harus menyembuhkannya." Tozir mendengus, matanya menyala dengan kemarahan. "Kau bodoh. Sihir penyembuhan takkan berhasil padanya karena Aqua Ruler." Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Jika Dark mati sekarang, mereka tak hanya kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan kekuatannya, tapi juga bisa memancing murka Raja Roh. Saat itulah Aqua Ruler, artefak yang kini terikat dengan Dark, bersinar, menciptakan lingkaran cahaya biru yang terang. Perlahan, luka-luka Dark mulai pulih, meski tidak sepenuhnya. Meski begitu, dia masih memerlukan perawatan lanjutan agar dapat pulih total. Sementara itu, di tempat lain, Kaisar menatap Robinski dengan ekspresi serius setelah mendengar laporan yang mengejutkan. "Naga emas. Arteas?" Kaisar mengulang nama itu, suaranya penuh kewaspadaan. "Penguasa Gunung Malterio. Mustahilkah untuk menantangnya?" Robinski menggeleng. "Saya rasa bukan itu masalahnya, Yang Mulia. Selama kita tidak menimbulkan permusuhan, dia tidak akan keluar dari jalannya untuk mengusik kita." Kaisar merenung sejenak. "Tapi tetap saja, variabel tak terkendali tepat sebelum perang ini bukanlah pertanda baik. Dia tidak pernah mengganggu kita selama 30 tahun terakhir." Robinski menambahkan. "Itu tanda baik, bukan?" Kaisar menghela napas panjang. "Mungkin begitu, tapi kita tetap harus berhati-hati. Kurangi penebangan di Gunung Malterio. Kita akan fokus pada manufaktur di Subashi dan Chiera. Setelah kita merebut kembali Kronasa, kita tidak perlu lagi berurusan dengan gunung itu." Robinski mengangguk. "Benar. Semua akan terselesaikan begitu kita mengambil kembali ibu kota lama kita, Kratachia." Sementara itu, di tempat lain, Dark akhirnya terbangun. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Saat ia berusaha memahami situasinya, Serin masuk ke dalam ruangan. Wajahnya penuh luka, tubuhnya lemah. Ia jelas telah menerima hukuman. "Serin?" Dark menatapnya, matanya menyipit. Serin tersenyum pahit. "Aku dihukum karena gagal menjagamu." Dark terdiam. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Tozir dan Sylvar memasuki ruangan. "Di mana Ksatria Azur?" tanya Tozir tanpa basa-basi. Dark menatapnya tajam. "Apa yang kau bicarakan?" Tozir menyeringai. "Titan yang sudah kau ambil." Dark terdiam sejenak sebelum akhirnya mengerti apa yang dimaksud. Tozir tahu tentang kontraknya dengan Andromeda. "Kembalikan," perintah Tozir. Dark tertawa kecil. "Kenapa aku harus melakukannya?" Tozir menggeram. "Itu bukan milikmu untuk diambil. Itu harta berharga kami." Dark mendecak. "Dan kau pikir aku peduli? Jangan bicara tentang kepemilikan setelah kau mencuri tubuhku dengan kutukan kotor itu. Jika kau menginginkannya kembali, batalkan kutukannya." Tozir membalas dengan suara tajam. "Itu bukan sesuatu yang bisa kulakukan." Tozir mengangguk. "Sihir hitam yang kulemparkan padamu tidak bisa dibatalkan semudah itu. Bahkan jika kau membunuhku, kutukan itu tetap bertahan." Kekecewaan melintas di wajah Dark. Namun, ia tak akan menyerah begitu saja. "Kalau begitu, Titan ini tetap milikku." Tozir terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, bagaimana kalau kita bernegosiasi?" Dark menyipitkan mata. "Apa yang kau tawarkan? Kau bisa tetap memiliki Titan. Sebagai gantinya, kau harus membantu kami dengan Aqua Rulermu." Dark mendengus. "Sial, aku tahu benda ini kuat, tapi aku bahkan tak tahu bagaimana menggunakannya." Tozir menatapnya tajam. "Bukankah Naiad mengajarimu?" Dark mengerutkan kening.
Naiad? Aku bahkan tak tahu siapa itu. Ekspresi Tozir berubah. Dia adalah entitas yang memilihmu sebagai pemegang Aqua Ruler. Dia bahkan menyembuhkan lukamu, tapi masih belum menunjukkan dirinya. Dark mendecak kesal. Jangan mengeluh padaku. Jika aku bisa mengendalikannya, aku tak akan tertangkap oleh kalian. Tozir tersenyum dingin. Kalau begitu, jika kau belajar menggunakannya, maukah kau membantu kami? Dark mengepalkan tangannya. Itu pertukaran yang tidak adil. Tozir terkekeh. Keberanian yang mengagumkan. Baiklah, aku akan mencari cara untuk membatalkan kutukanmu. Dark menatapnya tajam. Jangan bercanda denganku. Bukan hanya itu, lanjut Tozir. Aku juga akan meneliti cara mengirimmu kembali ke duniamu sendiri. Ekspresi Dark berubah drastis. Ia menggertakkan giginya. Matanya menyala dengan kemarahan yang tertahan. Jika aku kembali tanpa mendapatkan tubuhku kembali, itu lebih buruk daripada kematian. Tozir menatapnya dengan tenang. Jika kau kembali ke dimensi aslimu, kekuatan Dewa Iblis yang ada padamu akan menghilang. Tubuhmu akan kembali seperti semula. Dark membelalakan mata. Kau seharusnya mengatakan itu dari awal. Ia berteriak, emosinya meledak. Napasnya memburu saat ia berusaha memahami situasi ini. Bisakah aku mempercayaimu? Dark bertanya dengan nada penuh kecurigaan. Tozir tersenyum tipis. Kebohongan tidak selucu keberanianmu, Dark. Kau tidak punya tempat lain untuk bergantung. Kesunyian menyelimuti ruangan. Dark mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tahu, ia terpojok. Dan ia harus membuat keputusan. Ini cara tercepat bagimu untuk mengandalkanku sebagai penyihir pengadilan. Dark menatap Tozir dengan ekspresi skeptis. Tapi pertama-tama, siapa yang benar-benar akan mempercayaimu jika kau bilang aku berasal dari dimensi lain? Tozir hanya tersenyum tipis. Dark sedikit mulai mempercayainya, meski masih menyimpan kecurigaan. Tozir kemudian mengajaknya pergi ke istana untuk bertemu langsung dengan Kaisar. Sesampainya di sana, Kaisar menatapnya dengan mata tajam. Kau, Dark? Dark mengangguk santai. Namun, tak seperti yang diharapkan, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat. Ia menjawab pertanyaan Kaisar seperti berbicara kepada orang biasa, bahkan seseorang yang lebih rendah darinya. Melihat sikapnya, Kaisar menoleh ke Tozir dengan alis berkerut. Tozir, aku yakin kau bilang padaku dia tunduk pada kita. Tozir langsung menoleh ke arah Dark. Suaranya mengandung perintah. Bersikaplah sopan pada Kaisar Agung. Dark mendengus kecil. Dia bukan kaisarku. Kaisar tersenyum tipis. Matanya berkilat tajam. Maka bisakah kau berbaik hati memberitahuku bagaimana aku bisa menjadi kaisarmu? Dark menyilangkan tangannya. Kau tampaknya tidak terobsesi dengan otoritasmu terhadap orang lain, meskipun menjadi seorang kaisar. Kami bahkan tidak memiliki ketergantungan sama sekali. Dengan demikian, seorang individu yang mengenakan Aqua Ruler dengan pengalaman seorang master yang diinginkan hierarki adalah hal yang sederhana. Aku memberimu gelar dan kekuasaan, dan kau memberiku hasilnya sebagai imbalan. Kaisar tersenyum, tertarik. Hanya sebuah kontrak, bukan kesetiaan. Dark mengangguk. Bukan kesetiaan, tapi kontrak. Jika kau tidak dapat mempertahankan kesan pertama yang kau berikan kepadaku, kita akan berjalan di jalan yang terpisah. Kaisar menghela napas, lega. Ia kemudian berdiri dan menatap Dark dengan penuh penilaian. Baiklah, berlutut. Dark menaikkan alis, tapi tetap mengikuti perintahnya. Kaisar mengangkat tangannya dan mulai melantunkan mantra ritual. Cahaya merah keemasan menyelimuti Dark. Sampai kau kembali pada kejayaanmu. Sebagai tangan kiriku, kau akan menikmati kemakmuran dan kemuliaan di sisiku. Aku, Dark Clyde, dengan senang hati menerima perintah Anda. Dengan itu, ritual pemberian gelar selesai.
Dark kini resmi menjadi seorang baron di kerajaan Krataus. Keesokan harinya, Dark mengunjungi penjara kerajaan untuk menemui Palsion dan rekan-rekannya. Kau terlihat jauh lebih baik daripada biasanya. Sepertinya Tozir memberimu banyak makanan? Dark menatap Palsion dengan senyum tipis. Palsion menyeringai. Sama sepertimu. Kau bahkan dapat pakaian mewah sekarang. Michael, salah satu rekannya, ikut menimpali. Lupakan tentang bajunya. Kami bahkan nyaris tidak bisa mandi dengan benar. Sementara itu, di tempat lain, Geralt telah kembali ke negaranya dalam kegagalan. Ia berdiri di hadapan sang raja, bersiap menerima segala hukuman. Raja terdiam setelah mendengar laporannya. Wajahnya tampak suram. Apakah ada cara untuk menyelamatkan negara kita dari kehancuran oleh Corin? Geralt diam sejenak sebelum melangkah maju. Dengan suara datar, ia berkata, "Aku akan meninggalkan kerajaan." Seisi ruangan terdiam. Para menteri dan penasihat menatapnya dengan terkejut. Namun, raja hanya menatapnya dalam-dalam sebelum menghela napas berat. Dengan ekspresi kecewa, ia mengangguk. Tak lama setelah itu, perang besar pun meletus. Raja turun ke medan perang seorang diri, menghadapi para Titan Krataus tanpa gentar. Namun, tanpa dukungan yang cukup, perlawanan itu sia-sia. Raja akhirnya gugur dalam pertempuran. Di saat yang sama, Pangeran Trovia menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke kerajaan Krataus. Ia langsung menghadap Kaisar. Namun sebelum sempat berbicara, para ksatria kerajaan menghunuskan pedang mereka ke arahnya. "Geralt, kenapa Krataus harus menjadi tuan kita?" seru sang pangeran. Matanya dipenuhi amarah. Geralt menatapnya tanpa ekspresi. "Karena ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara kita." Pangeran mengepalkan tinjunya. "Apa kau tidak punya kebanggaan sebagai penjaga kerajaan Trovia? Sebagai pangeran, aku tidak tertarik mengikuti kehendak musuh kita." Geralt tersenyum miris. "Musuh, kau bilang?" Ia kemudian mendekat, menatap mata pangeran dengan dingin. "Aku tidak pernah memaafkan Krataus karena memenggal saudaraku. Tapi, bukan sebagai seorang saudara, melainkan sebagai penjaga kerajaan. Aku rela menjilat sepatu mereka dan menjadi anjing pemburu mereka yang setia." Geralt mengepalkan tinjunya. "Untuk membangkitkan Trovia kembali, aku akan melakukan apapun. Itu kebanggaanku. Dan saat negara kita bisa berdiri sendiri tanpa ketergantungan, aku akan menuntut keadilan dari mereka." Pangeran terdiam. Perlahan, amarah di matanya memudar, digantikan oleh pemahaman. Ia menutup matanya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baik, aku akan mengikuti keputusanmu. Aku akan bersumpah setia pada Krataus." Anobli ke tempat lain, media menatap Dark dengan rasa penasaran. "Jadi, apa yang terjadi? Apa kau benar-benar bergabung dengan Krataus?" Dark tersenyum kecil. "Yah, semacam itu. Lagi pula, aku telah menerima gelar Baron." Palsion dan media saling berpandangan, masih belum sepenuhnya memahami keputusan Dark. Sementara itu, di sudut ruangan, Gaston duduk termenung, wajahnya penuh kebingungan dan kekecewaan. Dark menghampirinya. "Gaston." Gaston menoleh, lalu menghela napas. "Aku tidak akan membencimu karena keputusanmu. Bagaimanapun juga, kau bukan orang Trovia." Tapi, ia menatap Dark dengan mata tajam. "Kurasa akan sulit bagi kita untuk tetap berteman." Dark menunduk sejenak, memahami perasaan Gaston. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusan ini. Tak ingin berlarut-larut dalam suasana berat, Dark menoleh ke Palsion. "Aku mendengar cerita. Sepertinya akan sulit bagimu untuk hidup sebagai tentara bayaran lagi, ya?" Palsion tersenyum pahit. "Bahkan jika kami di bawah pengaruh sihir, kami telah memberikan terlalu banyak informasi. Tidak ada tempat bagi kami di dunia lama." Dark mengangguk. "Menurut Tozir, mereka sedang membentuk unit tentara bayaran. Aku merekomendasikan kalian sebagai perwira di sana." Palsion menatapnya, sedikit terkejut. Namun perlahan, ia tersenyum. "Jadi, kita masih punya tempat, ya?" Dark hanya tersenyum kecil.
sementara pikirannya melayang ke masa depan. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dark berdiri di tengah ruangan, menatap Palcion dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. Namun, saat ia mengungkapkan informasi yang baru saja diterimanya, wajah mereka langsung berubah tegang. Di saat yang sama, Tozir muncul di hadapan mereka dengan senyum khasnya. Dark telah menjamin kemampuan kalian, ucapnya. Kalian berhasil menjadi masalah bagi para ksatria kami dan semuanya. Beberapa dari kalian cukup cerdas sebagai lulusan Akademi Ksatria Kerajaan. Kuharap kalian bisa menjadi bagian integral dari manajemen. Palcion tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Ini lebih dari sekadar kesempatan. Ini adalah jalan baru yang terbuka bagi mereka. Salah satu ksatria yang menemani Tozir menambahkan, Kaisar telah menyatakan bahwa jika kalian mencapai prestasi dalam perang berikutnya, kalian akan menjadi anggota tetap pasukan. Palcion menghela napas dalam. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga, itu bukan tawaran yang buruk. Namun, tatapannya melayang ke arah Gaston, yang tetap terdiam, tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dark memperhatikannya sejenak sebelum berkata, Kaisar secara halus mengisyaratkan sesuatu. Gaston mengangkat kepalanya, penasaran. Apa maksudmu? Dark tersenyum samar. Kemerdekaan bagi Trovia. Di tempat lain, Pangeran Trovia bersama beberapa elit kerajaan sedang berkumpul, menyusun strategi perang mereka melawan Corin. Perang ini akan menentukan nasib bangsa mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan Krataus sepenuhnya mendikte masa depan mereka. Namun, di saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi pada Dark. Dark merasakan kepalanya berat, tubuhnya terasa ringan, seolah ia sedang jatuh ke dalam kehampaan. Ia membuka matanya, tapi tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Apakah Tozir telah melakukan sesuatu padaku? Pikirnya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut, namun berwibawa, terdengar di sekelilingnya. Kau berkembang dengan kekuatan yang luar biasa. Dark langsung siaga. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Siapa kau? Serunya dengan nada penuh kewaspadaan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Lalu, tanpa peringatan, sebuah serangan melesat ke arahnya. Dark tidak sempat bereaksi. Aqua Arrow menembus tubuhnya, membuatnya terjatuh dengan rasa sakit yang menusuk. Tunjukkan dirimu, geramnya. Tapi sebelum ia bisa bangkit, serangan lain datang. Aqua Hammer, gelombang air raksasa menghantamnya dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan tanah di sekitarnya hingga membentuk lubang sebesar danau. Tubuhnya terpental jauh sebelum akhirnya tergeletak tak berdaya. Dark mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak merespons. Perlahan, kesadarannya mulai menghilang. Wanita itu, yang ternyata adalah Naiad, hanya menatapnya dengan dingin. Dark terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Serin, yang berada di sampingnya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Kau baik-baik saja. Aku akan memanggil pendeta untuk memeriksamu. Namun, Dark langsung menahan tangannya. Tidak perlu. Sihir pemulihan tak akan berguna untuk ini. Meski bingung, Serin akhirnya mengalah. Dark berdiri dan keluar bersama Serin serta beberapa penjaga kerajaan. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan mimpi aneh itu. Semua terasa begitu nyata. Saat melewati taman istana, pandangannya tertuju pada bunga putih yang tumbuh di sana. Dadanya terasa sesak. Kenangan lama kembali menghantamnya. Pengawal setianya, yang dulu mati terbunuh demi melindunginya. Sementara itu, di medan perang, Palcion dan rekan-rekannya tiba, hanya untuk mendapati bahwa pertempuran telah berakhir. Krataus telah menang. Pangeran Trovia menatap medan yang penuh darah dan mayat prajurit. Ia menoleh ke arah Tozir, yang masih berdiri tegak, meski jelas sudah menghabiskan banyak energi. Aku terkesan, kata pangeran.
Bagaimana kau masih bisa berdiri setelah menggunakan begitu banyak mantra tingkat tinggi? Tozir tersenyum lelah. Aku bisa beristirahat dengan tenang setelah kematianku. Subashi sudah habis, begitu juga Chiera, lanjut pangeran. Tanpa pasukan utama mereka takkan mampu menahan kita hanya dengan Ksatria Kolen, yang hanya merupakan pasukan pendukung. Tozir mengangguk. Akhirnya, kita bisa membersihkan nama negara kita. Pangeran tersenyum kecil. Tapi kau menangis? Tozir tertawa pelan. Mereka bilang orang jadi lebih emosional saat bertambah tua. Namun, di saat yang sama, Dark kembali terjatuh ke dalam mimpinya. Dark berdiri di dunia mimpi itu lagi. Kali ini dengan ekspresi kesal. Pedangnya tidak ikut masuk ke dalam dunia ini, membuatnya kehilangan senjata. Nayad muncul di hadapannya. Kotoran seperti besi tidak boleh ada di tempat ini, katanya dingin. Dark mengepalkan tangannya. Apa kau memintaku menjadi budakmu? Hah, kurang ajar sekali. Nayad hanya tersenyum dingin. Begitukah? Kalau begitu, aku hanya perlu memaksamu. Tiba-tiba, Aqua Sword melesat ke arahnya. Serangan tajam berbentuk air bergerak dengan kecepatan luar biasa, menembus tubuh Dark dan membuat darah mengucur deras. Dark berteriak kesakitan. Namun, saat ia berpikir akan mati di sana, kesadarannya kembali ke dunia nyata. Dark membuka matanya. Serine sudah ada di sampingnya, membawakan segelas air. Ia bangkit perlahan, lalu melihat pedangnya yang tergeletak di dekatnya. Amarahnya memuncak. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan pedang itu ke arah pintu. Brak! Saat itu juga, seorang penjaga membuka pintu, dan pedang tersebut hampir mengenainya. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Dark hanya menjawab datar. Tidak ada. Penjaga itu mendengus marah, lalu mencabut pedangnya dan melemparkannya kembali ke arah Dark. Serine, yang menyaksikan kejadian itu, langsung berubah murka. Mata emasnya bersinar liar, dan aura serigalanya bangkit. Berani sekali kau menyerangnya, geramnya. Namun, sebelum Serine bisa melancarkan serangan, Dark menahan tangannya. Tenang, tidak perlu mempermasalahkan ini. Dark menatap penjaga itu. Kau pikir aku akan jatuh hanya karena pedang lambat seperti itu? Penjaga itu menggertakkan giginya. Hanya dengan gelar Baron, kau sudah berani meremehkanku. Seorang pengawal kerajaan. Dark tertawa kecil. Gelar? Itu hanya dekorasi sederhana. Tapi jangan pernah meremehkanku. Penjaga terdiam, lalu menghela napas. Aku menyerah. Jika aku melukaimu, kau tidak akan bisa menghadiri pesta dansa. Serine menegang. Pesta dansa? Dark menoleh ke arahnya. Apa itu? Serine menjelaskan. Pesta dansa adalah tempat para bangsawan berkumpul dan bersosialisasi. Dark menghela napas. Kenapa aku harus pergi? Penjaga tersenyum tipis. Untuk merayakan kemenangan. Hari ini perayaannya, dan besok pestanya. Dark menyipitkan mata. Ia tidak tertarik dengan pesta dansa. Tapi jika ini adalah bagian dari permainan politik, mungkin ia harus hadir. Penjaga menatap Dark dengan ekspresi datar sebelum berkata, jaga penampilan dan perilakumu. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dark dan Serine dalam keheningan. Serine menatap Dark dengan penuh tekad. Serahkan semuanya padaku, katanya. Dark hanya mengangguk kecil. Pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di luar istana, suasana terasa lebih hidup. Robinski, Tozir, dan para ksatria yang baru kembali dari medan perang disambut dengan sorakan kemenangan. Para ksatria istana berdiri berbaris, memberikan penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi kemenangan. Dark dan Serine juga berada di sana, menyaksikan semuanya. Namun, tiba-tiba seorang pria yang tak dikenal melangkah mendekat. Halo, nona berambut pirang. Celana pendek berambut panjang yang dilayani oleh Beast Woman. Serunya dengan penuh semangat. Serine langsung menoleh ke Dark.
Sepertinya dia memanggilmu. Dark mengernyit. Tidak mungkin. Namun, sebelum Dark bisa berbalik, pria itu sudah berada di belakangnya. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Dark dengan penuh keterkejutan. Aku tidak mengira kau seorang anak saat melihatmu dari belakang. Aku membuat kesalahan, katanya sambil mengusap dagunya. Apa kau punya kakak perempuan? Melihat wajahmu, aku yakin kakakmu pasti sempurna. Dark menahan dorongan untuk menghajar pria itu. Ia menatapnya dengan tajam. Aku tidak punya. Siapa kau? Namun, pria itu tampaknya kehilangan minat. Ia sudah mengalihkan perhatiannya ke seorang wanita lain yang sedang duduk tidak jauh dari mereka. Dengan percaya diri, pria itu berjalan mendekati wanita itu. Namun, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Dark hanya menghela napas panjang. Setelah perayaan kemenangan berakhir, Dark menemui Tozir dengan ekspresi serius. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan aqua ruler, cincin yang terus melekat di jarinya. Apakah benda ini bisa memberi mimpi buruk? Tanyanya. Tozir menyipitkan mata, lalu membuka sebuah buku kuno yang ia ambil dari perpustakaan kerajaan. Halaman demi halaman ia telusuri, tetapi tidak ada informasi yang relevan. Tidak ada catatan tentang itu. Katanya akhirnya. Kenapa kau bertanya? Dark menghela napas, lalu mulai menjelaskan semua yang ia alami dalam mimpinya. Tentang suara misterius, serangan Aqua Arrow dan Aqua Hammer, serta kehadiran sosok wanita yang menyerangnya tanpa ampun. Tozir mendengarkan dengan seksama. Setelah Dark selesai berbicara, ia bertukar pandang dengan Daron yang juga ada di ruangan itu. Itu Nayad, kata Daron dengan suara rendah. Dark merasa kepalanya semakin berat. Ia menekan pelipisnya dan menghela napas dalam. Kutukan macam apa ini? Gumamnya. Dibutuhkan banyak kerugian pada tubuh dan pikiranku. Aku bisa bertahan sedikit lebih lama, tapi aku tidak tahu seberapa lama, kata Dark, frustrasi. Tozir menatapnya tajam. Aku tidak menyangka kau akan mengatakan sesuatu yang begitu lemah. Dark menoleh dengan tatapan marah, tapi Tozir melanjutkan. Mungkin itu memang bukan sekadar mimpi. Begitu kau menyadari bahwa kau sedang bermimpi, seorang pemimpin mungkin bisa mengendalikan segalanya sesuai keinginannya. Itu yang disebut lucid dreaming. Dark mengangguk samar. Tapi, dalam kasusku, meskipun aku sadar dalam mimpi, aku tetap tidak bisa melawan. Kenapa? Tozir menyilangkan tangannya. Karena itu bukan sekadar mimpi. Aku curiga ini adalah sihir psikologi. Atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, seperti bidang dimensi. Dark mengepalkan tinjunya. Apakah ada cara untuk menghentikan ini? Tozir menghela napas. Tidak ada. Dark menegang. Nayad adalah raja spirit. Tidak ada penyihir yang bisa menandingi kekuatannya. Lanjut Tozir. Dark merasakan amarahnya mendidih. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Ia menatap cincinnya dengan tatapan penuh kebencian. Bajingan itu memilihku sebagai masternya. Lalu kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Jangan bilang. Tozir menatapnya dengan penuh pertimbangan sebelum akhirnya berkata, mungkin kau bukan dipilih sebagai masternya. Mungkin kau hanya budaknya. Dark terdiam, lalu mendadak menghempaskan kursi yang ada di sampingnya. Bangsat! Teriaknya. Pikirannya langsung mengarah ke Karel, orang yang dulu mengatakan bahwa cincin itu akan melindunginya. Daron berbicara setelah beberapa saat. Tapi ada satu hal yang aneh. Dark menoleh. Apa? Jika Nayad benar-benar ingin menguasai pikiranmu, ia bisa saja melakukannya sekarang. Tapi kenapa dia justru mencoba membuatmu tunduk dengan caranya sendiri? Tozir mengangguk setuju. Benar. Jika dia bisa mengendalikanmu secara langsung, kenapa dia memilih jalan yang lebih panjang dan menyakitkan? Dark menggertakkan giginya. Aku tidak tahu banyak tentang sihir. Tapi ini terasa seperti sesuatu yang pernah kualami di masa lalu. Silvar, salah satu ksatria yang mendengarkan pembicaraan mereka, tiba-tiba angkat bicara.
Itu mengingatkanku pada pelatihan di Akademi Ksatria. Dark dan Tozir menoleh padanya. Di sana, para pelatih tidak hanya melatih para pendatang baru. Mereka menyiksa mereka dengan kekerasan dan penghinaan. Lanjut, Silvar. Tozir mengangkat alisnya. Lanjutkan. Silvar menatap Dark. Setelah perpeloncoan itu, sebagian besar dari mereka menjadi seperti bidak catur. Mereka akan mengikuti perintah apapun tanpa ragu, bahkan jika itu berarti kematian. Mata mereka kosong, kehilangan semangat hidup. Tozir mengangguk perlahan, mulai memahami arah pembicaraan ini. Tapi, lanjut Silvar, di antara mereka ada beberapa yang berbeda. Mata mereka masih menyala penuh tekad. Mereka biasanya menjadi graduate, atau bahkan lebih kuat dari itu. Dark membeku di tempatnya. Tozir menyimpulkan dengan nada serius. Jadi, Nayat sedang melatihmu, menghancurkanmu, lalu membentukmu kembali. Malam itu, Dark kembali terjebak dalam mimpinya. Namun, kali ini berbeda. Ia sudah siap. Begitu ia memasuki dunia mimpi, Nayat langsung muncul dan menyerangnya dengan kecepatan yang mustahil untuk dihindari. Aqua Sword melesat ke arahnya, tetapi kali ini Dark tidak diam saja. Dengan refleks luar biasa, ia memutar tubuhnya. Menghindari serangan itu hanya dengan selisih beberapa inci. Nayat menatapnya. Untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut. Dark menyeringai. Kau pikir aku akan tetap menjadi mangsa muda? Nayat menyipitkan mata. Menarik. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Dark merasa kesal. Nayat, makhluk air yang misterius itu, menolak memberikan pedang kesayangannya. Alih-alih pedang, Nayat justru menyatakan bahwa Dark sudah dipersenjatai dengan yang paling kuat dari sebatang besi karat yang tipis. Dark tidak mengerti maksudnya, tapi tiba-tiba ia teringat percakapannya dengan Tozir. Tanpa berpikir panjang, Dark meneriakkan mantra yang pernah digunakan Nayat sebelumnya. Aqua Sword. Seketika, sebuah serangan sihir berbentuk air yang padat meluncur dari cincinnya. Dark mulai meyakini bahwa Nayat telah memberinya petunjuk tentang cara menggunakan Aqua Ruler, kekuatan yang mengendalikan air. Dengan keyakinan baru, Dark menyerang Nayat menggunakan Aqua Sword. Tapi, Nayat dengan mudah menahan serangan itu menggunakan Aqua Shield. Dark tidak menyerah. Ia kembali mengeluarkan Aqua Sword, yakin bisa mengalahkan Nayat. Namun, Nayat hanya tersenyum sinis. Berjuanglah sebanyak yang kau inginkan, ujarnya. Tiba-tiba, Nayat menyerang dengan Aqua Arrow. Tapi, Dark berhasil menghindar. Dark melompat ke udara, bersiap untuk menyerang balik. Tapi, Nayat lebih cepat. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan Aqua Hammer. Sebuah badai air dahsyat menghantam Dark yang masih melayang di udara. Dark terjatuh, kalah telak. Ia terbangun dari mimpinya, berkeringat dingin. Meski kalah, Dark merasa ada kesempatan untuk menang suatu hari nanti. Ia bertekad untuk melawan Nayat lagi. Setelah itu, Dark dan Serin menghadiri pesta di istana. Suasana mewah dan gemerlap, tapi Dark tidak merasa nyaman. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya dengan cara yang sedikit aneh. Itu adalah Camille, seorang pria yang sebelumnya pernah ia temui. Camille mengulurkan tangan, seolah ingin mengajak Dark menari. Kau si pendek yang sebelumnya, apa kau benar-benar ikut serta dengan baju itu? Tanya Camille dengan nada mengejek. Dark hanya menjawab dingin. Aku cuma akan menulis namaku di buku tamu dan keluar. Tapi Camille tetap bersikeras, bahkan menawarkan diri sebagai pasangan Dark. Dark merasa tidak nyaman dan memilih pergi begitu saja. Namun, akhirnya mereka tetap datang bersama. Di tengah keramaian, seorang wanita mendekati Dark. Di mana kau bertemu dengan nona ini? Astaga, apa ini? Kau sekarang ingin menaruh tanganmu pada anak kecil? Ujarnya dengan nada sinis. Dark menatapnya tajam. Siapa yang menaruh tangan siapa? Wanita itu memperkenalkan diri. Halo, namaku Jirana Cabrina. Kau siapa?
Dark Clyde. Jawab Dark singkat. Jirana melanjutkan, jika aku tidak salah dengar, kau bukan nona dari Baron, tapi kau memegang gelar Baron itu sendiri. Apa itu benar? Apa ada masalah? Tanya Dark. Jirana tersenyum licik. Aku penasaran. Agar itu mungkin, kau harusnya tidak punya ayah atau ibu yang memegang gelar apapun. Dan kau harusnya tidak punya kerabat yang tersedia. Mungkinkah kau yatim piatu? Dark tersenyum tipis. Kesan pertama yang cukup kasar. Apa kau memikirkan kemungkinan lainnya? Jirana tertawa kecil. Astaga, maafkan aku. Tapi ini cuma sosialisasi dasar. Tentu saja, jika itu bukanlah apa yang aku asumsikan. Mungkin kau berhasil merayu Kaisar? Apa Kaisar benar-benar seseorang yang mudah ditipu karena dia tidak punya penguasaan diri? Atau apa kau cuma sesuatu lainnya? Apapun itu, ini akan menjadi gosip yang sempurna, kan? Dark tidak menanggapi. Ia berteriak keras. Apa? Nona Jiren? Kaisar Krataus adalah mata keranjang? Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Semua mata tertuju padanya. Jirana panik dan segera menutup mulut Dark. Setelah kejadian itu, Dark menuliskan namanya di buku tamu dan pergi meninggalkan pesta. Setelah Dark pergi, Camille dan Jirana berdiskusi tentang Dark. Anak itu, dia seorang spiritualis. Aku mencium spirit yang sangat kuat darinya. Bukan spirit api, angin, air, atau tanah. Satu-satunya yang tertinggal adalah spirit petir, kata Jirana. Camille mengangkat alis. Spirit petir? Apakah kepribadiannya mengambil alih kekuatannya? Jirana mengangguk. Ada lebih sedikit spiritualis dibandingkan mage. Dan karena dia memegang gelar Baron sendiri, kita bisa menebak dia punya cukup afinitas dengan spiritnya. Dia bisa menjadi monster di masa depan. Menggoda sekali. Haruskah kita menculiknya? Camille tertawa. Apa kau serius? Jirana hanya tersenyum. Kita lihat saja. Di malam harinya, Dark merasa ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia melihat Sherin tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka. Ternyata, Sherin telah bertarung melawan penyusup saat Dark tertidur. Dark marah bukan main. Ia segera mengambil pedangnya dan menyergap para penyusup. Pertarungan sengit terjadi. Penyusup menggunakan senjata aneh yang bukan pedang maupun belati. Dark berhasil menghindari serangan dan melindungi Sherin. Sherin, meski terluka, masih bisa membantu. Ia menggigit pedang salah satu penyusup, membuatnya lengah. Dark memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk penyusup tersebut hingga tewas. Penyusup yang tersisa mencoba merapal mantra, tapi Dark tidak memberinya kesempatan. Ia melompat dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Namun, penyusup itu berhasil kabur menggunakan sihir teleportasi. Setelah situasi terkendali, Dark meminta Sherin untuk menyerahkan mayat penyusup kepada Daron. Di sisi lain, penyusup yang berhasil kabur melaporkan kegagalannya kepada Camille. Kecakapan bertarung beast wanita itu di atas ekspektasi kita. Kesetiaannya terhadap Tuhannya kuat, tidak seperti biasanya. Lapor penyusup. Camille terkejut. Dia menggunakan pedang? Target kita cukup terampil dibandingkan graduate pada umumnya. Jirana, yang baru saja datang, menambahkan, ada sedikit catatan dari spiritualis yang menggunakan pedang. Tapi tidak ada catatan dari spiritualis yang setara dengan graduate. Penyusup itu bersumpah atas nama keluarganya bahwa laporannya benar. Jirana, yang tersenyum manis, tiba-tiba membunuh penyusup itu dengan dingin. Anak itu pasti akan jadi sesuatu yang jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan, gumamnya. Dalam peperangan Krataus, Palcion dan partinya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Sementara itu, Daron telah menyelesaikan otopsi mayat penyusup. Kita tidak bisa menemukan petunjuk apapun di tubuhnya. Kami mencoba melacak rute penyusupan mereka, tapi tetap tak berhasil. Lapor Daron. Dark mengangguk, meski sedikit kecewa. Ia kemudian meminta Daron menyampaikan pesan kepada Tozir. Katakan padanya,
Aku akan menemukan jawabannya. Tidak peduli seberapa jauh atau berbahayanya jalan itu, ujar Dark dengan tekad bulat. Pertarungan melawan Naiad, intrik di istana, dan ancaman dari Camille serta Jirana, semuanya membuat Dark semakin yakin bahwa ia harus menjadi lebih kuat. Masa depannya penuh dengan tantangan, tapi Dark siap menghadapinya. Dark berdiri di tengah ruangan, tubuhnya kelelahan, namun pikirannya tetap gelisah. Setelah pertarungan dengan penyusup dan insiden di pesta, ia menyadari satu hal, ia belum cukup kuat. Ia harus berlatih lebih keras. Karena itu, ia meminta Tozir menyiapkan tempat khusus untuk berlatih. Sebuah wilayah yang atapnya bisa terbuka, sehingga cahaya matahari dan bulan dapat langsung menyinari tempat itu. Selain itu, ia juga menginginkan area yang luas dan aman dari ancaman luar. Mendengar permintaan itu, Daron terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Aku tahu tempat yang cocok," ujarnya. "Aku akan segera menyampaikannya kepada Tozir." Setelah Daron pergi, Dark merasakan kelelahan yang luar biasa. Kakinya lemas, tubuhnya limbung, dan sebelum ia sempat jatuh ke lantai, Serin dengan sigap menangkapnya. "Kau harus beristirahat," ucap Serin lembut, namun tegas. "Tidak ada waktu untuk itu," jawab Dark. Suaranya lemah namun penuh keteguhan. "Bahkan dalam tidur pun aku tidak benar-benar beristirahat." Ia menatap aqua ruler di tangannya. Matanya penuh pemahaman. Tidak ada yang datang tanpa harga. Beberapa hari kemudian, Palchion dan kelompoknya tiba di pelabuhan Subashi. Kota itu ramai, penuh dengan pedagang dan petualang dari berbagai penjuru. Sementara itu, di tempat lain, Tozir memperkenalkan rumah baru Dark, sebuah menara sihir yang telah lama ditinggalkan. "Tempat ini cukup aman," kata Tozir. "Ada banyak pasukan di sekitarnya. Jika kau mau, aku bisa menempatkan beberapa penjaga kelas graduate untuk memastikan keselamatanmu." "Tidak perlu," jawab Dark tegas. "Aku hanya butuh Sylvar. Dia satu-satunya graduate yang benar-benar berguna." Mendengar itu, Sylvar tersenyum sinis. "Bukankah kau dulu menyuruhku pergi karena aku tidak berguna?" Dark menghela napas. "Benar, dan aku menyesalinya. Aku minta maaf. Aku membutuhkan kekuatanmu." Sylvar menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Diterima, Dark mulai berlatih di tempat barunya. Ia berdiri di tengah aula, mengatur napasnya. Menggunakan tempat seperti ini, Serin pasti menyukainya. Ia menatap ke sekeliling. Aliran udara di menara ini sempurna. "Aku berharap ini keputusan yang tepat. Namun ada risiko besar. Tempat ini memiliki koneksi dengan Demonic Realm, sebuah dimensi yang penuh dengan energi kegelapan. Jika ia kehilangan kendali, ia bisa ditelan oleh kekuatan iblis itu sendiri. Tapi lebih baik mempertaruhkan semuanya daripada menjadi budak kekuatan yang lebih besar." Dark mulai memusatkan energinya, memanggil ketenangan abadi Laut Utara, sebuah teknik yang memungkinkan aliran mana dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Seketika, gelombang sihir yang sangat besar menyebar dari menara. Sylvar yang berada di luar merasakan tekanan luar biasa. Bahkan, di kejauhan, di puncak gunung, Arteas merasakan keberadaan energi itu. "Ini," gumam Arteas, "energi Dewa Iblis?" Di dalam menara, Dark tiba-tiba merasakan dunianya berputar. Kesadarannya ditarik ke dalam sesuatu yang asing. Ketika ia membuka mata, ia berada di tempat yang berbeda. Sebuah dimensi yang tampak seperti lautan luas tanpa ujung. Di hadapannya berdiri Naiad. Bukan dalam bentuk air, melainkan wujud manusia. Namun yang mengejutkan, ia tidak mengenakan sehelai kain pun. Dark refleks menutup matanya dengan kedua tangan. "Apa? Kenapa kau telanjang?" Naiad menatap dirinya sendiri lalu mendesah. "Aku lupa," katanya santai. Dengan sekejap, tubuhnya diselimuti pakaian berbahan air yang memantulkan cahaya biru. "Di mana aku?" tanya Dark. "Dimensi pribadiku," jawab Naiad. "Aku menciptakannya di sudut kesadaranmu." Tiba-tiba, sakit luar biasa menyerang kepala Dark.
Ia jatuh berlutut, menggenggam kepalanya erat-erat. Kelihatannya pikiranmu masih kacau, ucap Nayad. Aku biasanya ketat terhadap murid budaku. Tanpa peringatan, Nayad menembakkan aqua arrow langsung ke arah Dark. Namun, yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Dark, meski masih memegangi kepalanya, dengan santai mengangkat satu tangan dan menghentikan anak panah air itu. Kemudian, ia tertawa keras, sebuah tawa jahat penuh kegilaan. Dia sudah gila, pikir Nayad, namun Dark terus tertawa. Matanya berkilat dengan energi iblis yang tak terkendali. Terima kasih Nayad, teriaknya. Berkatmu, aku benar-benar segar. Menantangku dalam pertarungan, aku tidak bisa menolak. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, bola-bola sihir berwarna merah gelap muncul di sekelilingnya. Demonic Bullet, siapapun yang terkena serangan ini akan merasakan kehancuran dari dalam tubuh mereka. Nayad dengan cepat menciptakan Aqua Shield. Namun Dark belum selesai, aura iblisnya semakin kuat. Tubuhnya dikelilingi energi hitam pekat. Ia merapal serangan berikutnya, Silent Drago's Skyward Ascent. Dua bola sihir yang lebih besar, padat dengan cahaya merah gelap, muncul di tangannya. Dark melepaskan serangannya. Ledakan besar mengguncang dimensi itu. Aqua Shield milik Nayad hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, Sang Dewi Air terkejut. Apa yang kau lakukan? Teriak Nayad. Dark menyeringai. Kau sepenuhnya terbuat dari air, bukan? Aku akan menguapkanmu. Ia mengangkat tangannya, melepaskan energi iblis yang membakar udara di sekelilingnya. Nayad berteriak kesakitan saat tubuhnya mulai menguap. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Dark membuka matanya kembali di dunia nyata. Namun sebelum ia bisa bernapas lega, cahaya sihir yang sangat besar menarik dirinya. Dark melayang di dalam cahaya sihir berwarna merah gelap. Saat ia menoleh ke bawah, di sana ia melihat Robinski. Robinski menatap Dark. Ada sesuatu yang berbeda. Fisiknya berubah. Matanya penuh kebuasan. Robinski menatap pasukan di sekelilingnya dan berbicara dengan suara berat, penuh amarah. Semua orang, pergi dari sini, ucapnya. Lalu ia menambahkan, kecuali graduate yang membawa Titan. Robinski berdiri tegak di hadapan Kaisar. Wajahnya serius dan penuh kekhawatiran. Yang mulia, lawan kita adalah kelas master. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, ujarnya dengan suara berat. Kaisar, dengan ketenangan yang luar biasa menjawab, aku mengerti sepenuhnya. Jika kami kehilanganmu, bangsa kita akan binasa. Tapi aku akan tetap di sini, menyaksikan harapan bangsa dan masa depan dengan mataku sendiri. Di saat yang sama, Tozir, yang merasa dirinya adalah penyebab bencana ini, memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Dengan sihir hitam terkutuk, ia menyerang Dark, berharap bisa mengakhiri segalanya sendiri. Namun, Dark hanya tersenyum sinis. Dengan mudah, ia menyerap sihir hitam itu, seolah-olah itu hanya angin sepoi-sepoi. Begitu ya? Menarik sekali, gumam Dark. Itu punya bentuk yang berbeda, tapi jelas adalah teknik iblis. Tapi berani menggunakan teknik iblis pada orang yang berjalan di jalan iblis. Betapa bodohnya orang asing. Dalam sekejap, Dark sudah berada di depan Tozir. Tangannya mencengkeram kepala Tozir dengan erat. Namun, Daron tidak kalah cepat. Dengan sihir teleportasi, ia berhasil menyelamatkan Tozir dari cengkeraman Dark. Apakah itu kekuatan Dark sebelum terkena kutukan? Tanya Daron. Masih terengah-engah. Tozir menggeleng. Tidak, kepadatan mananya berbeda. Ini seperti dewa iblis itu sendiri. Robinski, yang menyadari situasi semakin genting, memerintahkan semua graduate untuk mengeluarkan Titan mereka. Dark, yang melihat Titan-Titan itu, hanya menganggapnya sebagai beberapa ekor serangga. Namun, Robinski sudah berada di atas Dark, pedangnya siap menghunjam. "Serang!" teriak Robinski. Pedangnya melesat dengan kecepatan luar biasa. Tapi Dark, dengan tenang,
menahan serangan itu hanya dengan lengan kurusnya. Robinski terkejut. Bagaimana mungkin Dark bisa menahan serangannya dengan begitu mudah? Salah satu orang asing di luar murim meraih level Demonic Disciple. Menarik sekali, ujar Dark sambil melemparkan pedang Robinski jauh-jauh. Dark kemudian menyerang balik dengan pedang kecil miliknya. Robinski berhasil menghindar, tapi kondisinya tidak baik-baik saja. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Anggap itu sebagai kehormatan, ujar Dark dengan nada dingin. Tapi serangannya terhenti saat ia merasakan bahaya dari belakang. Para Titan yang dikendalikan oleh Graduate telah mengelilinginya. Kami tahu ini tidak sesuai untuk dikatakan saat berperang, ujar salah satu Titan. Tapi kami ingin melihat batas skill kami sebagai master. Dark hanya tertawa. Aku terhibur. Bagi orang barat, menciptakan mainan seperti itu cukup mengesankan. Dengan satu tangan, Dark menahan serangan Titan. Para Titan bekerja sama untuk melumpuhkannya, tapi Dark melemparkan pedangnya ke udara dan melompat ke atasnya. Sekarang, ia berdiri di atas pedang yang melayang, menatap para Titan dengan tatapan dingin. Jenis mana yang luar biasa? Bagaimana ini bisa tanpa menggunakan sihir? Teriak Robinski. Bingung. Itu bukan sihir, jawab Tozir dengan suara gemetar. Bahkan spiritualis tidak bisa menggunakan mana seperti itu. Dark berjalan santai di atas tombak Titan milik Sylvar. Sylvar, yang tidak bisa bergerak sedikit pun, merasa putus asa. Sekarang aku tak akan bisa bermimpi merendahkanmu lagi. Perbedaannya terlalu banyak, bisiknya. Dengan satu serangan menggunakan Fluttering Blade of Moving Key teknik, Dark menghancurkan Titan milik Sylvar. Setelah mendarat, Robinski meluncur ke arah Dark dengan kecepatan penuh. Benar, saat aku bermain dengan mainan yang kau ciptakan, kau menciptakan sesuatu yang cukup besar, ujar Dark sambil memanggil pedangnya yang masih melayang di udara. Robinski, yang sudah kehabisan pilihan, mengeluarkan serangan terkuatnya. Ledakan, mana maksimum. Aliran mana biru terang melesat ke arah Dark. Tapi, Dark hanya tertawa jahat. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan Moon Shattering Ascension of the Sky. Dua ledakan mana yang sangat besar bertabrakan. Aliran mana biru terang dan merah gelap saling menghantam, menciptakan guncangan dahsyat yang meruntuhkan menara di sekitarnya. Robinski, yang sudah kehabisan tenaga, terjatuh ke tanah. Dark melangkah mendekati Robinski yang tak berdaya. Pedangnya siap menghujam. Ini akhir untukmu, ujarnya dengan tawa jahat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Robinski selamat dari cengkeraman Dark? Siapakah bayangan misterius yang muncul di langit? Ikuti terus petualangan seru ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan update terbaru.